Bab 326. Mati sekali lagi. Tombak Dewa Alam Baka panjangnya kira-kira 1,5 kaki, dipegang oleh cakar mungil Cerpelai Ungu. Perbandingan kedua beratnya ini terlihat cukup lucu. Cerpelai Ungu menilai senjata Dewa Alam Baka, lalu menyerahkannya kepada warrior Yang, dan segera menunjukkan senyum yang sangat cerah. Warrior yang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sebenarnya dia tidak tertarik dengan senjata Dewa Alam Baka, karena dia menggunakan pedang. Selain itu, senjata Dewa Alam Baka ini sekarang menjadi benda yang diincar. Siapapun yang mengambilnya harus menanggung balas dendam gila dari trio Kelvin Mo. Tujuan dia hanya angin dingin Jiuyu, dan dia belum pernah tergoda oleh senjata Dewa Alam Baka. Dan sebelum mendapatkan angin dingin Jiuyu, dia tidak ingin memprovokasi terlalu banyak musuh yang kuat. Tapi sekarang setelah dia mendapatkannya, dia tidak akan bisa menyerahkannya secara gratis. Cerpelai Ungu jelas tidak menyadari apa artinya mencuri tombak Dewa Alam Baka. Kali ini, dia menyerahkan senjata Dewa Alam Baka kepada warrior yang seperti harta karun. Wajah kecil bulat itu penuh kegembiraan. Clara Xiao yang dingin pun tidak bisa menahan sudut matanya berkedut ketika dia melihat ini. Tombak Dewa Alam Baka ini memang bagus, tapi apakah bisa dirampok? Tidak, 3 pendekar wilayah tengah, Sol dan yang lainnya yang sedang bertempur sengit pun berhenti, dan kemudian pandangan mereka melirik pada posisi mereka seperti sengatan listrik. Clara Xiao melirik Cerpelai Ungu, lalu ke warrior yang lagi, lalu perlahan-lahan memegang gagang pisau dengan tangan kirinya. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum pada Cerpelai Ungu, dan kemudian memegang senjata Dewa Alam Baka di tangannya. Tiba-tiba, kekuatan aneh datang dari tombak, bergerak ke arah tubuhnya dan laut kesadarannya. Warrior yang mendengus dingin, jiwa pedang dimuntahkan, dan langsung menekan kekuatan itu. Memegang tombak Dewa Alam Baka, warrior yang menggerakkan tubuhnya dan datang ke depan Kelvin Mo dan yang lainnya. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri saat ini, karena Juno Mu, Kelvin Mo, dan yang lainnya telah mengepung mereka. Jika melarikan diri sekarang, kamu akan menghadapi pengepungan orang-orang terhebat di benua pendekar hitam. Meskipun warrior yang percaya diri, dia belum cukup percaya diri untuk bersaing dengan semua orang lagi. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi yang samar menerpa, warrior yang tiba-tiba menoleh dan melihat Clara Xiao muncul di sampingnya. Melihat Clara Xiao, warrior yang merasa hangat, lalu berkata, "Terima kasih." Clara Xiao melirik warrior yang tidak berbicara, hanya tangan yang memegang gagang pisau dikencangkan dengan erat. Melihat warrior yang, Kelvin Mo mengerutkan kening dalam-dalam. Keheranan melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Diafragma kamu ternyata sudah sembuh." Sol juga mengerutkan kening. Jelas dia tidak mengerti bagaimana diafragma warrior yang bisa disembuhkan. Ketahuilah, diafragma adalah akar dari pendekar hitam. Tempat ini adalah tempat yang paling rawan bagi pendekar hitam, dan juga tempat yang paling penting. Jika tempat ini dihancurkan, itu lebih serius daripada rusaknya seluruh meridian tubuh, karena tidak ada jenius di dunia ini yang dapat menyembuhkan diafragma. Apakah fakta di depan kamu masih perlu aku verifikasi dengan kata-kata? Warrior yang terkekeh ringan, lalu mengangkat tombak Dewa Alam Baka di tangannya, dan berkata, "Kelvin Mo, apakah kamu menginginkan senjata ini? Apakah kamu mencoba mati sekali lagi?" Kelvin Mo menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Datang coba." Warrior yang mengangkat alisnya dan berkata. Kelvin Mo tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya,
tepat ketika dia akan bergerak. Pada saat ini, Junomu di samping tiba-tiba memandang warrior yang dan tersenyum. Lumayan, berani menghadapi Raja Klan Iblis berikutnya seperti ini. Apakah kamu di masa depan menjadi Kaisar Pedang atau tidak? Dengan keberanian ini, cukup membuatmu bangga di seluruh benua pendekar hitam ini. Apakah kamu pernah mendengar tentang aku? Warrior yang bertanya sambil menatap Junomu. Calon Kaisar Pedang, siapa yang belum pernah mendengarnya? Junomu tersenyum. Apakah kamu menginginkan senjata ini? Warrior yang bertanya tiba-tiba. Junomu tercengang sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, menarik, baiklah, orang bijak tidak berbicara secara tersembunyi, mari kita bicarakan, apa syaratnya? Manfaat apa yang bisa kamu berikan? Warrior yang tiba-tiba menjadi tertarik. Tombak Dewa Alam Baka ini adalah benda populer, dan tidak banyak berguna baginya. Jika dapat menukar benda ini dengan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan juga bisa melempar benda populer ini, tentu saja akan lebih baik. Pada saat ini, Warner Lee, salah satu dari 3 pendekar wilayah tengah, tiba-tiba berkata, Warrior Yang, jika aku jadi kamu, aku akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan senjata Dewa Alam Baka ini. Tawar-menawar dengan kami, kamu harus melihat dulu apakah kamu memiliki kualifikasi itu. Apakah aku sedang tawar-menawar dengan kamu? Warrior yang memandang Warner Lee dan berkata, tolong, jangan merasa diri kamu hebat. Aku juga tidak tahu apakah aku memiliki kualifikasi. Bagaimanapun, aku hanya tahu, selama aku bersedia, tombak ini akan jatuh ke tangan Kelvin Mo kapan saja. Apakah kamu percaya? Kamu mencari kematian. Wajah Warner Lee dingin, dan kemudian sosoknya bergerak, dan dia menembak ke arah Warrior Yang, tetapi pada saat ini, cahaya dingin melintas, dan Warner Lee tiba-tiba kembali ke tempat itu. Wajah Warner Lee tiba-tiba menjadi serius ketika dia kembali ke tempat itu. Dia memandang Clara Xiao yang telah diabaikan olehnya, dan berkata, siapa kamu? Kelvin Mo dan yang lainnya telah melihat ketangguhan Clara Xiao, tetapi ketika mereka melihat Clara Xiao menikam Warner Lee kembali, mereka tidak bisa tidak terkejut. Di dunia ini, hal yang paling sulit dan paling menakutkan di dunia adalah kultivator pedang. Clara Xiao. Junomu memandang Clara Xiao dan bertanya dengan suara yang dalam. Clara Xiao melirik Junomu dengan ringan, lalu mundur ke sisi Warrior Yang. Warrior yang sedikit mengangguk ke Clara Xiao, lalu memandang Junomu dan yang lainnya, sekarang bisakah kita menegosiasikan persyaratan? Aku tahu bahwa kami tidak bisa melawan kalian berdua, tapi aku bisa berjanji, jika kamu berani melakukannya, senjata Dewa Alam Baka ini akan jatuh ke tempat lawanmu. Warrior Yang, kamu juga manusia, kata Junomu dengan wajah yang masam. Benarkah? Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tapi sepertinya ada lebih banyak manusia yang ingin membunuhku. Bagiku, tidak ada manusia dan alien, hanya ada orang sendiri dan musuhku. Siapapun yang menyinggungku, akan aku bunuh, tanpa peduli siapa yang aku bunuh, apakah pihak lain adalah manusia atau klan iblis, atau alam baka atau klan siluman. Mendengar kata-kata Warrior Yang, Kelvin Mo dan yang lainnya di samping tiba-tiba meliriknya, dan kemudian cahaya aneh melintas di mata mereka. Dan Junomu dan yang lainnya masam jelek. Jika Warrior Yang, tidak, tepatnya, jika Clara Xiao ada di pihak mereka, maka mereka dapat menekan Kelvin Mo dan yang lainnya. Namun, pihak lain berdiri di pihak Warrior yang tidak memiliki konsep ras. Yang paling penting adalah bahwa Warrior yang akan memeras mereka saat ini,
dan yang lebih penting, mereka hanya bisa menerima pemerasan sekarang. Aku punya teknik pemurnian tubuh. Pada saat ini, Kelvin Mo tiba-tiba berkata, itu senjata langit tingkat bawah, aku ingin bertukar teknik ini dengan kamu, bagaimana? Senjata langit tingkat bawah. Warrior yang tiba-tiba menjadi tertarik. Meskipun tubuhnya sudah sangat kuat, itu masih jauh lebih buruk daripada Kelvin Mo dan beberapa monster siluman super dari ras monster. Alasan utamanya adalah karena dia tidak memiliki teknik pemurnian tubuh yang bagus. Kalau tidak, kekuatan fisiknya pasti jauh lebih dari itu. Melihat minat warrior yang, Juno Mu di samping tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Kemudian, tanpa ragu-ragu, satu set kotak pedang emas muncul di tangannya dengan gerakan pergelangan tangannya, dan kemudian berkata, set kotak pedang ini disebut tiada batas. Ada 108 pedang hitam alam bumi tingkat atas, dan setiap pedang hitam memiliki jimat yang disempurnakan. Kamu adalah kultivator pedang. Jika kamu mendapatkan satu set pedang ini, kekuatan kamu akan langsung meningkat beberapa kali lipat. Melihat set kotak pedang emas, mata warrior yang tiba-tiba menjadi cerah. Meskipun 36 pedang hitam di tubuhnya diubah menjadi level bumi oleh pusaran pusat energi, dia tahu bahwa ini hampir merupakan batas dari ke-36 pedang hitam. Toh, bahan 36 pedang hitam ini hanya bisa sampai level ini. Tapi sekarang pedang tingkat bumi tidak lagi berguna baginya, dan hanya ketika mencapai tingkat langit, kekuatan formasi pedang dapat mengancam para supermaster di depan mereka. Warrior yang menekan kegembiraan di hatinya, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu seharusnya tahu nilai senjata Dewa Alam Baka ini. Apakah nilai senjata Dewa Alam Baka ini sangat sedikit? Jadi, aku harap kamu akan menunjukkan ketulusan dan tidak membodohi aku. Meskipun senjata ini tidak berguna bagi aku, itu juga bagus untuk memberikannya pada orang di masa depan. Mendengar kata-kata warrior yang, semua orang yang hadir menggerakkan mulut mereka, memberikannya. Apakah kamu bersedia? Aku akan menambahkan 100.000 batu energi. Juno Mu berkata dengan sungguh-sungguh, ini sudah menjadi batasku. Jika kamu tidak puas, maka kamu bisa memberikan senjata Dewa Alam Baka kepada Kelvin Mo, tapi aku bisa jamin biarpun kamu bisa mendapatkan teknik pemurnian tubuh, kamu tidak akan memiliki nyawa untuk berlatih, bahkan jika kamu memiliki perlindungan dari jenius keluarga Xiao di sisimu, aku tidak sedang mengancammu, hanya mengatakan yang sebenarnya. Bukankah ini ancaman? Warrior yang terkekeh ringan, dan berkata, tahukah kamu? Yang paling aku tidak suka adalah diancam, tapi kali ini bisa menjadi pengecualian. Berbicara tentang ini, warrior yang mengambil cerpelai ungu, lalu berkata, aku tahu bahwa tidak peduli siapa yang aku berikan senjata Dewa Alam Baka ini, aku akan dikejar oleh pihak lain. Jadi, aku memikirkan cara, yaitu, kamu berdua memberi aku segalanya, dan kemudian aku akan meletakkan senjata Dewa Alam Baka kembali ke posisi semula, dan kalian bisa memperjuangkannya lagi, bagaimana? Apakah kamu pikir kami bodoh? Wajah Juno Mu tenggelam dan berkata, aku sekarang mengerti mengapa begitu banyak orang ingin membunuhmu, ternyata kamu benar-benar pasti dibunuh. Tapi sejauh ini tidak ada yang bisa berhasil, kan? Warrior yang tertawa. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Juno Mu sedikit menyipitkan matanya, matanya bersinar dingin. Aku setuju dengan caramu. Pada saat ini, Kelvin Mo di samping tiba-tiba berkata, kamu kembalikan barang itu ke tempatnya dan pastikan bahwa bocah kecil di bahumu tidak turun tangan, bagaimana? Cerpelai ungu berkedip,
Cakar kecil itu terangkat, dan dia ingin mencakar Kelvin Mo. Warrior yang dengan cepat memeluknya. Sekarang bukan waktunya untuk keras kepala. Mau keras kepala juga harus tunggu manfaat sudah didapatkan. Mendengar kata-kata Kelvin Mo, Juno Mu menatap cerpelai ungu untuk pertama kalinya. Ketika dia melihat cerpelai ungu, Juno Mu mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan berkata, cerpelai luar angkasa. Baru sadar. Warrior yang tersenyum, lalu berkata, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu setuju? Jika kamu tidak setuju, aku akan memberikan senjata Dewa Alam Baka ini kepada Kelvin Mo sekarang, dan kamu akan merasakan sendiri kekuatan senjata ini di masa depan. Memandang cerpelai ungu sejenak, Juno Mu menarik napas panjang, lalu melambaikan tangan kanannya. Sebuah cincin penyimpanan dan kotak pedang emas terbang ke arah warrior yang. Jika tidak ada cerpelai luar angkasa, dia secara alami tidak akan berkompromi, karena dia masih bisa mengambil secara paksa, tetapi jika ada cerpelai luar angkasa, dan dia ingin mengambilnya, itu hanya lelucon. Selain itu, Kelvin Mo juga melambaikan tangannya, dan gulungan hitam terbang ke arah warrior yang. Mengambil barang-barang di kedua sisi, warrior yang tersenyum, lalu melambaikan tangannya, senjata Dewa Alam Baka terbang ke arah sarkofagus, tetapi pada saat ini, cahaya pedang biru tiba-tiba melintas di lapangan, cahaya pedang itu seperti kilat, langsung menembak warrior yang. Aku tidak menyangka kamu tidak mati. Itu mengejutkanku, tapi kalau begitu, aku akan membiarkanmu mati sekali lagi. Setelah cahaya pedang menyala, suara Yanti Mo tiba-tiba muncul di lapangan. Bersambung.